Kami warga Blok A mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kami warga dari Blok E siap untuk melaksanakan ibadah minggu ini. Komisi Pemuda mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari tim multimedia GRI Aceh Menangun mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, minggu ini kita memasuki ibadah minggu biasa yang ke-12 dengan tema khotbah berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Memilih menjadi murid Kristus adalah suatu tindakan iman bagi setiap orang karena tidak sembarang orang mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita mau bersusah payah dan rela menderita karena di dalam Dia ada pengharapan yang tetap. Kita melakukan ibadah dengan sepenuh hati sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang dicurahkan melalui pengorbanan Kristus. Marilah kita mengawali ibadah pada saat ini dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 322, bait yang pertama dan yang kedua, Terang Matahari. Dan
Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari bersama-sama ibadah kita mulai dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6-7 berkata, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Jemaat yang dikasih Tuhan, sedemikian dalam nasihat Rasul Paulus pada jemaat Kolose dan juga termasuk kepada kita semua saat ini. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Kristus di atas segala pengharapan yang sedang kita harapkan. Dan sekarang marilah kita bersama-sama kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait pertama dan yang kedua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima hukum kasih yang kita terima dari janji Injil Markus 12 ayat 30 sampai 31 yang berbunyi demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, tentu kita sudah melakukan hukum kasih ini. Tetapi belum dengan sempurna karena terkadang kita masih mengedepankan kepentingan pribadi daripada mengasihi Allah dan sesama. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak
untuk mengakui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan penuh penyesalan. Kami berikan waktu kepada Bapak Ibu Saudara untuk hening sejenak, menyatakan pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyatakan pengakuan dosa kita di dalam pujian, dan saya mengajak jemaat dikasih Tuhan untuk menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama dan yang ketiga. Jemaat sekalian, mari bersama-sama kita berdiri. Marilah kita terima berita anugerah yang kita terima dari surat Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita merespon firman Tuhan dari Kidung Jemaat kita nomor 376, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Ikut diko saja Tuhan. Aku sama dan sentosa
Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah. Dan sebelum mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih dan kemurahan, Engkau Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Pada saat ini, saat yang indah ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus pimpin kami untuk kami boleh mengerti, bahkan menyelami firman Allah dan melakukannya. Kamu percaya Engkau sendiri akan sungguh menuntun persiapan hamba-Mu ini dan juga jemaat yang akan mendengarkan dalam pimpinan dan topangan Roh Kudus. Artinya sungguh kami menyerahkan seluruh waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon berkat-Mu. Amin. Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus, mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata demikian, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Salam saudara-saudara sekalian terkasih. Dan juga salam tentu buat semuanya, buat anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, yang tentu hari ini tentu bergembira, bersukacita oleh karena
berkat yang daripada Tuhan terus menyertai kita, dan saya yakin bahwa saudara-saudara selalu sehat, bahkan kuat, bahkan diberkati Tuhan, dan bahkan situasi yang saat ini kita dengar semakin hari kita sedang merasakan hal-hal yang baik. Amin, saudara-saudara. Kita sudah masuki masa new normal. Kita sudah masuki bahwa banyak hal-hal terkait dengan pengharapan kita ini sepertinya sedang akan digenapi, dan bahkan kita menjadi pribadi Kristen yang akan merasakan berkat Tuhan dari hari ke hari. Nah, tentu saja saya ingin mengatakan bahwa situasi new normal ini membuat kita bersemangat. Bersemangat ingin bertemu satu sama lain. Bersemangat untuk sungguh-sungguh beribadah bersama-sama di sini atau di gereja, seperti juga masa-masa lalu kita bersama rasakan. Dan saudara yakin bahwa suatu hari kita akan juga berjumpa satu sama lain dengan orang-orang yang kita kasih dan orang-orang yang sungguh juga kita cintai. Tetapi harus dengan juga protokol kesehatan, dan kita harus bersabar, bahkan juga harus mengikuti seluruh peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam protokol kesehatan. Yang paling penting adalah bahwa mari kita akan menjadi orang Kristen yang semakin setia, semakin mengasihi Dia. Itu Kristus yang kita sembah, kita muliakan. Artinya bahwa dalam segala keadaan kita menjadi pribadi yang terus bergembira, bersukacita, kita belajar menerima segala keadaan, dan kita bersama-sama menjadi orang yang merawat iman sedemikian rupa. Dan saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama dituntun dengan satu tema, dengan renungan saat ini, yaitu berani berkomitmen untuk hidup dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, waktu kita menjadi orang percaya atau orang Kristen, pastinya kita tidak main-main. Kita mengambil keputusan untuk menjadi orang percaya itu sudah dipikirkan sedemikian mendalam. Pastinya juga saya dan saudara-saudara menyiapkan hati, pikiran, akal budi, bahkan seluruh hidupnya untuk dipertaruhkan percaya kepada Kristus. Nah, kata komitmen itu berarti kesanggupan, kesungguhan, bahkan bisa dikatakan iya dan amin. Nah, saudara-saudara, Injil Matius pasal yang ke-10, ayat 24 sampai 33 ini adalah sebuah ungkapan sekaligus firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri, bahwa setiap orang yang ikut Kristus memang harus punya komitmen yang sungguh-sungguh diungkapkan, bukan karena diajak orang lalu jadi Kristen. Oleh karena mungkin, ya karena orang tua saya Kristen. Dan yang disampaikan Tuhan Yesus ini adalah satu hal di mana setiap orang harus berkomitmen, bersungguh-sungguh, menyadari bahwa untuk mengiring Dia itu ternyata tidak mudah. Nah, secara tegas juga bahwa waktu kita berkomitmen untuk mengiring Kristus, itu berarti ada hal yang perlu kita pikirkan. Ada harga yang harus kita bayar. Nah, paling tidak ada 3 hal yang harus kita bersama-sama juga cermati, yang semakin mungkin akan mengasah kita dan sekaligus juga Bapak Ibu, saudara-saudara, dan juga para anak sekolah minggu, tentu juga remaja pemuda, bahwa kita mau sungguh-sungguh berkomitmen, bersungguh-sungguh mengiring Kristus. Harga yang harus dibayar pertama bahwa supaya kita jangan takut terhadap tantangan apapun yang mengancam kita. Artinya bahwa masalah hidup, dan artinya juga hal-hal yang bisa juga mengecewakan. Ternyata mengiring Kristus tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan juga tidak mudah untuk bagaimana kita juga hidup bebas seperti orang yang di luar sana. Maka dibutuhkan sebuah komitmen untuk jangan takut menghadapi setiap persoalan. Termasuk ya dunia pada hari-hari ini yang menghadapi juga COVID-19. Dan bahkan kita harus benar-benar di samping waspada,
bahkan juga kita berjaga-jaga. Tetapi jangan sampai menenggelamkan iman kita, atau menenggelamkan iman kita itu sampai-sampai mungkin kita hanya sibuk dengan berbagai macam persiapan tanpa beriman kepada Dia. Lalu yang kedua, jadi yang pertama dari ayat 28. Yang kedua adalah tetap hidup dalam pengharapan, sekalipun mungkin pengharapan itu bagi kita sekalian sesuatu yang kapan akan selesai masalah yang kita hadapi. Ayat 29 sampai 31 dengan tegas mengatakan, saya akan membacakan. Dikatakan satu kalimat yang tentu saja seringkali mungkin kita terungkap. Dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 duit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, waktu kita sudah berkomitmen untuk mengiring Tuhan, Allah juga menjanjikan penyertaan. Dikatakan sampai rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Dan bahkan juga dikatakan bahwa hidup kita ini lebih daripada burung pipit. Nah, sebabnya saudara, waktu kita mengambil komitmen untuk mengiring Tuhan, berarti dalam segala keadaan kita ingin supaya seluruhnya ditaruh untuk kita berharap pada yang sudah berjanji menyertai kita. Lalu bagian yang ketiga, ini sebuah komitmen dan harga yang harus dibayar, bahwa setiap orang percaya harus siap sedia untuk bersaksi tentang Kristus. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini mengatakan dengan satu hal terkait dengan tindakan yang harus dilakukan bagi setiap kita setiap hari. Dikatakan dengan setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Artinya saudara-saudara, mungkin di tengah kita menghadapi banyak tantangan, ya. Dan sebagai orang Kristen di dunia di mana banyak orang bertanya, ya, mengapa kita menjadi pengikut Kristus? Dan kemudian orang bertanya tentang siapa Kristus, saudara juga harus berani menjawab, dia juru selamat saya, dia Tuhan saya, dan dia satu-satunya pribadi yang menjadi pengharapan saya. Artinya jangan sampai ketika orang bertanya tentang siapa Kristus, mungkin kita sudah ketakutan, mbok dibenci, mbok dipersalahkan. Tidak, saudara-saudara. Ingat bahwa waktu kita bersaksi tentang Dia, kita sedang bersama-sama dengan Allah. Amin, saudara-saudara. Jangan sampai lupa bahwa di dalam setiap hidup kita, bahwa waktu kita memilih menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus, adalah suatu tindakan iman. Tindakan iman bagi setiap kita karena tidak sembarang orang untuk menjadi pengikut Kristus. Karena karya Roh Kuduslah yang membuat kita menjadi pengikut Kristus dan berani berkata, Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ini sebuah komitmen yang harus terus ada pada kita. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 12, ayat yang ketiga berkata demikian, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, kita mau bersusah payah. Kita mau rela menderita apapun dan di dalam segala keadaan. Oleh karena di dalam Kristus ada pengharapan kekal. Ini satu nilai yang tidak pernah akan terbayar dengan uang. Waktu kita mentindakan iman untuk mengiring Kristus. Ada satu ungkapan dari Dr. Sutarno, salah seorang rektor UKSW, dalam bukunya yang berjudul Misi Kehidupan Orang Kristen,
Ia mengatakan menjadi pengikut Kristus itu bukan hanya mengiring di belakang, tetapi harus juga terlibat setiap waktu dan bahkan setiap aktivitas di mana Kristus nampak dalam aktivitas itu dan bahkan dia dimuliakan. Saudara-saudara, tentu ini satu ungkapan yang luar biasa. Bukan hanya mengiring di belakang, tapi harus juga terlibat, langsung bahkan mengerjakan firman-Nya. Lalu kemudian pendeta Stephen Tong, ia menegaskan dalam buku yang berjudul Berbuah dalam Kristus. Ia berkata, menjadi Kristen itu bukan hanya namanya, tetapi hatinya, pikirannya, perkataannya, bahkan penglihatannya, bahkan pendengarannya, serta rancangannya harus di dalam Kristus. Saudara, sebuah komitmen untuk kita mengiring Kristus dan kita menjadi orang yang tentu saja sangat berbahagia, sekalipun mungkin tidak seuntung daripada mereka yang ada di luar sana. Saudara, ketika kita juga mungkin pernah menyanyikan lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Ada 4 bait ya, saya mengutip hanya 3 bait. Dan lagu ini terus dikatakan mengikut Yesus Keputusanku sampai 3 kali. Dan diakhiri dengan apa? Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kemudian walau sendiri, ku tetap ikut. Kemudian ditutup, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Yang terakhir, dunia di belakang, salib di depan. Juga diakhiri dengan ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saudara, waktu kita menyanyikan lagu ini tentu kita harus menghayati, benarkah kita sudah di lagu itu? Sudah di penghayatan yang sedalam itu? Nah, cerita dari kisah di balik lagu ini terjadi sekitar yaitu tahun 1800 di India. Tepatnya di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam. Waktu itu Eropa sedang gencar-gencarnya untuk membagikan kabar baik kepada orang-orang di Asia termasuk di India. Nah, saudara, di suku Assam ini ternyata kekejaman ya. Bahkan kebencian terhadap juga agama-agama lain termasuk agama Kristen itu terjadi pada zaman itu di abad 18. Lalu kemudian dari hasil kabar baik yang diterima, ada banyak orang-orang di suku itu yang percaya. Namun ada banyak yang juga langsung meninggalkan imannya. Kemudian ada satu keluarga yang ternyata tetap setia kepada Tuhan. Lalu kepala suku itu menantang bahwa kalau kamu tetap ikut Tuhan, ya, jadi istri dan anak-anaknya akan dibunuh. Memang artinya dibunuh. Kemudian yang kedua, dia ternyata sekarang sudah sendiri, ayah ini. Kemudian dikatakan, kamu akan tetap ikut Tuhan? Dikatakan, iya, walau sendiri, ku tetap ikut. Artinya juga dibunuh. Ini kisahnya. Kemudian kalau kita lihat bahwa sejarah menulis tentang cerita dari seorang bernama Dr. Parangalaman ini, dikatakan Parangalaman Jobs. Dia menulis kisah ini. Dan yang luar biasa ketika keluarganya sudah meninggal, bahkan kena bunuh, kepala suku yang mengkoordinir pembunuhan ini menjadi orang percaya. Dan dikatakan secara itu bahwa di suku itu kemudian ada banyak bahkan seluruh suku itu menjadi orang percaya. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, mari kita belajar bahwa untuk setia mengiring Kristus ternyata bukan perkara mudah pada abad itu. Dan bahkan termasuk di zaman ini. Artinya bahwa komitmen untuk mengiring Tuhan itu harus kita pegang. Kalau suatu hari kita harus ditantang iman kita dan mempertaruhkan nyawa kita. Nah, saudara, hal yang perlu kita renungkan bahwa sikap hidup dan juga komitmen setiap orang Kristen harus juga seperti yang juga disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma. Roma pasal 6 ayat 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, ini bagian penting yang harus kita renungkan ya. Jadi sekarang hidup yang kita jalani ini
bukanlah hidup kita sendiri, hidup oleh karena iman kepada Kristus yang harus kita jaga, bahkan kita berkomitmen untuk bagaimana setia sampai mati. Nah, mari kita semakin setia dan bahkan mengiring Kristus, sekalipun dalam dunia yang juga sekarang ini rentan dengan berbagai macam tantangan. Bahkan di COVID-19 dan di pandemi COVID-19 ini satu tantangan, ujian untuk iman kita bersama. Saya mengatakan ujian, ya. Bahkan karena ini satu hal ujian yang katakan Tuhan, ujian yang sangat berat di tahun ini. Dan bersama-sama kita sebagai orang percaya, kalau kita sedang diuji, kita berharap kita menang. Kita memang sedang berharap semua akan segera berlalu. Dan kita sedang berharap semua akan benar-benar juga bebas dari berbagai macam masalah yang kita hadapi. Itu yang menjadi kerenungan kita. Namun justru di balik semua yang sedang kita hadapi ini, saya mengatakan ujian ini harus kita menangkan. Nah, saudara, mari kita melihat Filipi pasal yang pertama ayat 29 yang menjadikan juga berita anugerah untuk kita hari ini. Dikatakan demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di mana letak kemuliaan Kristus? Di dalam kehidupan orang percaya. Di mana letak juga Kristus juga diagungkan? Di dalam hidup orang percaya. Waktu orang percaya berkomitmen untuk mengiring Dia dalam keadaan yang sulit sekalipun. Maka saudara, di surat Kolose yang juga menjadi pembuka dari ibadah hari ini, Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai 7 berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, secara tegas nas ini memberikan pada kita satu nasihat yang sangat mendalam. Sekali di dalam Kristus, hendaklah kita tetap di dalam Dia. Makin setia dalam Dia, beri waktu, ruang hidup kita, dan bahkan memberikan seluruh apa yang ada pada kita sekalian. Sebagai warga jemaat, hanya untuk Dia, dan kemuliaan bagi Dia hidup ini. Dan ini satu komitmen yang kita pegang. Dan nilai hidup yang sungguh harusnya kita tampilkan. Dan kemurahan iman kita yang kita tampilkan justru di saat dimana kita sedang menghadapi persoalan. Banyak orang ketakutan. Banyak orang mungkin merasa sangat miris dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi. Kita juga menghadapi dan mengalami itu. Namun jangan sampai semua yang ada menenggelamkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, Raja Gereja, dan Juru Selamat kita yang setia. Sekali lagi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Amin. Mari bersama-sama kita masuk saat hening untuk kita bersama-sama merenungkan firman Allah. Mari bersama kita naikkan salawat kita di depan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami panjatkan kepada Bapa di surga, yang kasih setianya tidak pernah berubah. Engkau yang sudah berjanji untuk menyertai kami sampai pada akhir zaman. Engkau yang juga mengingatkan kami sekalian tentang komitmen sejak kami menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Engkau Allah yang kami muliakan dan kami agungkan. Dialah Tuhan, segala sesuatu boleh berubah, segala sesuatu boleh membuat hati kami takut dan gentar. Namun bila kami akan boleh belajar, menampilkan iman kami di atas semua di dalam segalanya,
Engkau Allah yang kami sembah dan hati pikiran kami berkomitmen untuk tidak akan pernah pindah ke lain hati atau lain kepercayaan. Hanya Engkau lah yang bisa bahkan kami harapkan. Maka dari Tuhan tolong kami, pimpin kami. Karena hanya dengan kekuatan-Mu kami akan boleh melakukan banyak perkara yang dalam kami boleh menampilkan wajah-Mu. Memberkati warga jemaat Tuhan yang sedang terus juga melakukan juga pekerjaan di pandemi COVID-19 ini. Tidak mudah mereka untuk melakukan tugas-tugas yang sedang bahkan harus digarap. Baik di kantor-kantor, juga di mana mereka bekerja di bidang pendidikan, bahkan di bidang perbankan dan bidang hukum, bahkan di bidang wirausaha dan bidang pertanian. Tidaklah mudah, kami harus bersabar, bahkan bertekun untuk sungguh melakukan dengan menatap penuh pengharapan kepada Engkau yang akan menyertai memberkati, yang ternyata menghitung rambut kami pas semuanya, menandakan betapa luar biasanya Engkau memperhatikan kami bahkan melampaui burung pipit, dan kami lebih berharga daripada burung pipit yang harganya cuma 2 duit. Kami lebih daripada apapun, dan di tangan-Mu kami akan aman dan malah damai sejahtera. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa juga kepada gereja-Mu dan juga para komisi bahkan juga warga jemaat. Selalu dalam kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Lindungi kami semua dengan darah kuasa Tuhan. Berkati juga saat ini para pelayan medis di berbagai tempat. Di masa juga new normal. Persiapan untuk menata kembali pekerjaan baik dalam juga pekerjaan yang sedang dilakukan di rumah sakit, bahkan puskesmas memberkati. Mereka terjaga dengan kuat kuasa-Mu. Memberkati juga seluruh karya. Anak-anak yang juga akan sekolah kembali dari tingkat TK, SD sampai perguruan tinggi. Dan masih banyak peraturan-peraturan yang ada. Dan mereka akan mendaftar, akan belajar menata masa depan. Tuhan berkati, supaya juga semuanya akan boleh terlampaui. Bersama juga para guru-guru yang setia dari tingkat SD sampai ke perguruan tinggi. Bahkan menopang dan bahkan berkati untuk rancangan-rancangan ada pada mereka semua. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur kami punya bangsa, bahkan negara yang aman dan adil, dan sampai hari ini juga para pejabat negara pun masih memperhatikan kami dan terus memberikan kepada kami juga pelayanan yang baik. Berkati mereka semua yang sedang menjabat saat ini, menjadi orang-orang yang sungguh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan proses juga untuk rencana ibadah juga selama juga diberlakukan new normal. Berkati agar juga majelis bersama juga dengan komisi ibadah, bersama dengan juga komisi penata layanan, agar semuanya boleh juga nanti disiapkan dengan baik. Terima kasih Bapa. Bentar kami juga akan undur tempat ini sertai topang pimpin kami lah ibadah ini. Kau menyertai seluruh kehidupan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon berkat Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, kita undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih,
marilah kita haturkan persembahan ibadah pada saat ini dengan didasarkan pada Mazmur 96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Persembahan kita kumpulkan dengan diiringi PKJ 153 bait 1 sampai 2. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan bersama membawa persembahan kepada Tuhan dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada kesempatan ini kami memberikan persembahan kepada Engkau yang merupakan berkat yang telah kami terima. Memang Engkaulah sumber segala berkat. Bapa kami surga, kiranya persembahan ini Engkau sucikan, supaya dapat kami pakai untuk memuliakan nama-Mu di gereja-Mu di sini. Bapa kami surga, kiranya Tuhan berkati persembahan-persembahan lainnya ya Tuhan. Apabila ada dosa dan kesalahan di dalam kami mempersembahkan, kiranya Tuhan ampuni. Bapa kami yang surga, sebentar kami akan undur dari tempat ibadah ini. Kiranya Tuhan pimpin kami ya Tuhan. Bapa, kiranya Tuhan lindungi, jagai kami. Dan kami serahkan kehidupan kami dalam naungan-Mu saja. Bapa, ampunilah dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita sambut dengan kidung pengutusan dari Kidung Jemaat 425 bait 1 dan 2. Kirim
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Bersama-sama terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa di surga, yang kasih setianya abadi menjadi tumbuhan harapanmu. Kiranya Yesus Kristus, yang pengorbanannya menyelamatkan kehidupan, menjadi sumber hidupmu. Kiranya Roh Kudus yang memperbarui segala sesuatu, menjadi dasar perubahan hidupmu, dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Suka